Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, "Innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Innar rajul, sesungguhnya seseorang itu la ya'mal, dia mengamalkan, dia mengerjakan bi amali ahli jannah, dengan amalan-amalan penghuni surga, ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dirinya dengan surga itu tinggal sehasta, tinggal sedikit lagi dia masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi kitab mendahulinya, goresan takdir mendahulinya. Fayamal bi amali ahlin nar, dia mengerjakan amalan penghuni neraka, amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, dan akhirnya dia justru malah masuk ke dalam neraka. Maka ini adalah satu peringatan yang harus kita tetap waspada, kita sebagai makhluk Allah, yang mana kita butuh terhadap bimbingan Allah. Kita butuh untuk selalu mengharapkan, dan juga kita butuh terhadap rasa takut kepada Allah, mengharapkan akan perjumpaan yang baik kelak di akhirat nanti. Dan juga kita tentunya takut kepada jangan-jangan Allah mematikan kita tidak di atas ketaatan, Allah mewafatkan kita justru berdasarkan amalan penghuni neraka. Maka pembahasan kita pada dosa besar yang kali ini adalah jangan pernah merasa aman daripada azab Allah. Dosa besar yang ke-60. Maksudnya adalah kita di dalam menapaki kehidupan ini berhati-hati. Ketika maut itu belum mendatangi kita, atau ketika kita masih hidup dan kita belum mati, maka tidak ada yang bisa kita banggakan. Manusia tidak bisa menilai kita. Ujian belum selesai. Kapan manusia menilai kita? Kapan kita bisa dianggap sebagai hamba Allah, sebagai penghuni surga? Tatkala kita sudah mati, tatkala kita sudah meninggal. Dan bentuk kematian apa akhirnya yang mendatangi kita nantinya? Maka kita tidak pernah merasa aman. Jangan sampai kita merasa aman daripada yang namanya azab Allah, makar Allah. Pembahasan ini dimulai oleh Al-Imam Ad-Dhahabi dengan mengutip firman-Nya, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Mengutip firman Allah ayat ke-44 daripada surat Al-An'am, "Falamma nasu ma dzukiru bihi," dan tatkala mereka lupa terhadap peringatan-peringatan kami, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', maka kami buka segala pintu kelapangan. Dia merasa bahwa dunia memihaknya. Dia merasa bahwa aku memiliki segalanya. Tetapi hatta idza farihu bima utu, sampai satu saat ketika mereka merasa bangga, merasa gembira terhadap pencapaian-pencapaian mereka, merasa bahagia, merasa bangga dengan apa yang mereka miliki dari dunia ini, akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka sekonyong-konyong, fa idahum mublisun, pada saat itu mereka merasa putus asa. Ketika azab itu sudah di depan mata, sudah tidak ada bisa apalagi yang bisa diupayakan, tidak bisa mengupayakan apa-apa. Ini adalah contoh di mana kebanyakan dari kisah-kisah orang-orang yang buruk ya di sisi Allah,
bagaimana kesudahan mereka, bagaimana Allah membuat makar kepada mereka, yaitu dengan mendikte mereka, dengan menangguhkan kesenangan yang mereka rasakan. Mereka merasakan kesenangan di dunia, tapi di saat itu pula akhirnya Allah juga mengazab mereka di dunia sebelum di akhirat. Di dunia sudah diazab, tambah lagi di akhirat karena kelalaian yang mereka sebabkan. Di sini di dalam firman Allah yang lain mengenai kisah, mungkin kita pernah mendengar kisah seorang rahib di zaman Nabi Musa mungkin, yang bernama Barsiso, ya, yang terkenal dengan nama Barsiso, atau di riwayat yang lain tidak disebutkan namanya. Kisah ini berawal daripada firman Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-16 dan 17. Kama sali syaitan iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Kama sali syaitan, sebagaimana orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik itu seperti syaitan, yang mana mereka berkata kepada manusia, ukfur, kafirlah kalian, kufurlah kalian. Falamma kafara, dan tatkala orang itu menjadi kafir, qala inni bari'un minka, berkata syaitan, aku berlepas diri darimu. Inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah, pemilik semesta alam. Fakana aqibatahuma annahuma finnar, maka dari itu kesudahan keduanya adalah di dalam neraka, kekal di dalamnya karena telah kafir. Wadzalika jazaa'udz dzalimin, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Kisah Barsiso ini seharusnya menjadi pelajaran buat kita, bagaimana seharusnya kita menyiapkan kematian yang terbaik, kematian yang kita betul-betul berada di dalam keimanan. Kita berdoa kepada Allah sebagaimana doa Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati-hati kami di dalam ketaatan kepadamu, di atas agamamu. Di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, seorang sahabat menceritakan bahwa melalui ayat yang disebutkan tadi, dikisahkan ada seorang wanita pengembala kambing bersama dengan 3 orang saudaranya. Ini kisahnya sebenarnya panjang, kita singkat saja. Jadi di dalam kitab Talbis Iblis juga sudah disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi kisah ini, di mana ini salah satu perangkap syaitan, bahwa intinya suatu ketika wanita ini ditinggal pergi oleh ketiga kakaknya. Di dalam kitab Talbis Iblis diceritakan panjang lebar di situ, ya. Tetapi di dalam riwayat Ibnu Mas'ud disingkat, ya. Kisahnya singkat saja. Suatu ketika perempuan ini tinggal di rumah rahib tadi yang bernama Barsiso, di tempat pertapaannya, tempat ibadahnya. Dan akhirnya sampai tibalah saatnya si rahib ini menghampiri wanita tadi dan kemudian menghamilinya. Dizina, ya, dia berzina dengan wanita tersebut, dan akhirnya kemudian melahirkan anak, dan singkat cerita dibunuhlah anaknya, dibunuhlah ibunya. Kemudian suatu ketika setelah si rahib ini melakukan apa yang menjadi bisikan daripada syaitan, ya, kan itu kan semua berkat bisikan syaitan. Pelan-pelan akhirnya dia bisa mendekati wanita tersebut, akhirnya bisa berzina dengannya, dan akhirnya dibunuh dan sebagainya. Sampai pada satu titik setan kemudian berkata kepada rahib tersebut, ya, bunuhlah, ya, kamu sudah mencoreng, ya, sudah melakukan perbuatan zina dengannya. Nanti kalau misalnya anaknya ini ngomong dan sebagainya, bunuh saja. Dan kemudian ibunya juga dibunuh, kemudian kuburkanlah. Ya, engkau itu orang yang dikenal jujur dan ucapanmu pasti didengar. Jadi apapun yang dikatakan si rahib nanti, orang pun nggak ada yang menyangka kalau dia adalah pelaku pembunuhan tersebut. Akhirnya kemudian setan mendatangi
saudara-saudaranya. Kalau di kisah yang lain itu saudaranya pergi untuk berjihad ya. Pergi berjihad, ditinggal lama, dititipkanlah adiknya tadi kepada rahib. Kemudian ketika mereka pulang dari berjihad, kemudian ingin mengambil titipannya itu adiknya, kemudian si rahib berkata, adik kalian sudah meninggal. Kemudian ditunjukkanlah kuburannya, padahal kuburan palsu ya. Kemudian mereka percaya, saudara si wanita tadi. Akhirnya pulang, dan pada suatu malam syaitan menghampiri mereka di dalam mimpi. Intinya menggambarkan, memberitahu bahwa sesungguhnya apa yang diucapkan rahib itu adalah dusta. Yang benar adalah adik kalian dibunuh oleh rahib tadi. Kemudian ditunjukkanlah di mana tempat kuburannya. Ketika sudah pagi, salah seorang dari 3 saudara tadi kemudian ingin bercerita ya, apa yang dialami dalam mimpinya. Kemudian berceritalah saudara mereka, salah satu daripada 3 orang tadi. Kemudian kata saudara yang lain, aku juga bermimpi yang sama. Kemudian yang lain juga bilang, aku juga bermimpi yang sama. Oh, ini pasti telah terjadi sesuatu ini. Akhirnya mereka segera mendatangi rahib, dan sebelumnya dia ketiga saudara ini mengangkat kasus ya. Kasus ini diangkat ke pengadilan. Mereka menghadap kepada raja mereka, dan kemudian untuk menangani apa yang terjadi, apa yang dilakukan ini betul atau tidak. Akhirnya kemudian rahib dibawa ke pengadilan, dan sampai di pengadilan ini syaitan masih tetap terus ya mengupayakan agar si rahib ini betul-betul kafir, betul-betul kafir. Setelah melakukan serangkaian dosa besar yang dilakukan, berzina, membunuh, kemudian belum cukup puas sampai di situ, sampai betul-betul bisa mengkafirkan si rahib tadi. Akhirnya syaitan membisikkan kepada si rahib, kamu sudah sampai pada tahap di mana tidak ada lagi yang menolongmu. Ya, kamu sudah tidak ada lagi yang menolongmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Maka aku yang bisa menyelamatkanmu. Kalau kamu ingin selamat, maka sujudlah kepadaku dengan sekali sujud, kata syaitan, insyaallah. Maka aku akan menyelamatkanmu dari masalah ini. Kemudian ya namanya orang sudah di puncak kekalutan ya. Sudah tidak ada lagi akal sehat. Kemudian rahib tadi sepakat sudah ya, mendengar bisikan syaitan tadi, dia sujud kepada syaitan, dan ketika raja sudah datang untuk memberikan putusan hukumannya, ya dia dibunuh akhirnya. Maka rahib tersebut, syaitan tersebut kemudian berlepas diri daripada rahib, dan akhirnya rahib tadi dikenai hukuman atas tindak kejahatannya, dan ia pun akhirnya mati di atas kekafiran. Insyaallah. Versi riwayat daripada kisah Barsiso ini sangat terkenal ya. Ada versi lain yang mengatakan kisahnya itu berawal dari syaitan ingin menggelincirkan seorang ahli ibadah, yang mana dia terkenal selama 60 tahun dia beribadah. Syaitan ingin mengujinya, ingin menggelincirkannya, apakah sanggup. Kemudian syaitan mendatangi wanita tadi ya. Kemudian intinya adalah jadi gila ya, bisa jadi dimasuki ya. Kalau kemasukan itu ya, atau kerasukan itu memang ujung-ujungnya adalah bisa jadi gila ya, bisa sampai pada level gila. Kemudian keluarga daripada wanita tadi dibisiki oleh syaitan bahwa ada satu orang yang bisa menyembuhkan adik kalian yang gila, yaitu fulan, rahib fulan tadi. Akhirnya dibawalah untuk berobat. Ini banyak hikmah yang bisa kita ambil sebenarnya. Maka fitnah wanita ini sudah luar biasa, tentu bahaya gitu kan. Seorang alim pun juga bisa tergelincir karena fitnah wanita. Kemudian dibawalah untuk berobat. Ya, syaitan membisiki keluarga daripada wanita tadi untuk menyuruh berobat kepada rahib, karena rahib yang bisa mengobatinya. Maka ketika sudah berada di wilayah atau di rumah atau tempat ibadah si rahib tadi, ya mendapatkan pengobatan yang cukup lama, ya disitulah syaitan kemudian kembali membisikkan ya, untuk melakukan tindakan-tindakan tadi ya, dosa-dosa besar yang berantai, yang berujung kepada kekafiran. Masya Allah.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku sekalian, singkat apa yang bisa kita ambil daripada kisah Barsiso? Yang pertama adalah tentunya jangan kita mengikuti langkah syaitan. Maksudnya apa? Ketika kita hidup di dunia ini, tentunya gangguan itu datang dari arah mana saja, terutama daripada syaitan yang membisikkan kita untuk melakukan hal-hal yang merupakan dosa, merupakan kemaksiatan, merupakan ketergelinciran. Maka jangan ikuti langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Mereka, ya, syaitan itu innama ya'murukum bisu. Syaitan itu menyuruh kalian kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang keji, berbuat jahat, ya, bisu'i wal fahsya, hal-hal yang buruk dan hal-hal yang keji, berbuat jahat. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian pelajaran yang kedua adalah syaitan itu adalah musuh, maka jangan dijadikan teman, tidak boleh diikuti. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Janganlah orang-orang yang beriman itu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Ya. Syaitan adalah musuh manusia sehingga tidak boleh dijadikan teman, tidak boleh untuk diikuti. Kemudian syaitan ini mengajak kepada dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Kemudian yang keempat, syaitan sudah bersumpah agar menyesatkan manusia dari arah yang banyak, ya, berbagai macam arah. Qala fa bima aghwaytani la'qudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis itu sudah bersumpah, karena engkau telah menghukumku ya Allah menjadi makhluk yang tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi manusia. Ya, jadi mereka, syaitan itu tidak ingin dihukum sendirian. Syaitan itu ingin agar manusia juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh syaitan, dihukum, ya, tergelincir daripada rahmat Allah, dijauhi daripada rahmat Allah. Maka akan saya datangi manusia itu dari arah muka, dari arah belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Kemudian di sini ada hikmah yang paling penting yang harus kita perhatikan. Ulama mengatakan berobat dengan lawan jenis hanya ketika darurat. Nah, bahaya ya. Berobat dengan lawan jenis hanya ketika darurat. Sebagaimana tadi kisah tadi, rahib tadi tergelincir gara-gara mengobati pasiennya yang perempuan. Ya, memang itu sudah langkah-langkah yang disiapkan oleh syaitan untuk menyesatkan, ya, untuk menggelincirkan si rahib tadi. Maka jalannya adalah dengan wanita, dengan perempuan. Maka berobat dengan lawan jenis hanya ketika darurat saja. Kemudian yang ketujuh, jangan kita merasa percaya diri dengan ibadah kita yang banyak, apalagi kalau posisi kita itu adalah jauh daripada ilmu. Ya, ini adalah inti dari pembahasan kita pada dosa besar yang kali ini, merasa aman daripada murka Allah. Karena kita merasa kita sudah punya amal soleh, amal yang banyak, kita ditipu atau tertipu dengan ujub dengan apa yang kita miliki. Sedangkan sesungguhnya Allah itu memiliki makar. Bisa jadi dengan ujubnya kita, dengan amalan kita, menjadikan kita malah melalaikan banyak amalan-amalan yang lebih afdol, melalaikan banyak amalan-amalan yang lebih afdol. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian pembahasan kita adalah pembahasan tentang bagaimana kita jangan sampai merasa aman daripada makar Allah. Di sini yang harus kita perhatikan adalah
definisi daripada apa itu yang dimaksud dengan makar dan apa itu yang dimaksud dengan istidraj. Ya, karena ini ada kaitannya dengan istidraj. Ya, makar Allah dan istidraj. Makar Allah adalah Allah menimpakan perkara-perkara yang dibenci, menimpakan perkara-perkara yang bahaya atau siksa kepada orang yang layak untuk menerimanya tanpa disangka-sangka. Nah, jadi sekonyong-konyong sebagaimana di dalam ayat. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Sampai pada titik di mana manusia itu merasa bangga, merasa bahagia dengan pencapaiannya, dengan apa yang dimilikinya, akhadnahum baghtatan. Kami siksa dia sekonyong-konyong, kami azab dia sekonyong-konyong. Wal iyadu billah. Tentunya kita tidak ingin hal itu menimpa diri kita. Cukup kita bisa melihat orang lain yang di sekitar kita dan kita jadikan pelajaran agar kita jangan sampai menjadi seperti mereka. Itu adalah makar Allah. Dan istidraj adalah Allah memberikan nikmat dunia yang diinginkan oleh seorang hamba. Terus diberi, diujo kalau bahasa Jawanya itu. Tetapi sejatinya orang ini tidak melakukan ketaatan. Dia bukan orang yang soleh, dia bukan orang yang muslim, bahkan dia orang kafir. Atau dia orang muslim tetapi dia bermaksiat dan dia merasa jauh daripada hukuman Allah. Dia merasa aman daripada siksa Allah. Nggak ada hukumannya. Padahal ketahuilah setiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti menghasilkan hukuman. Ya, Allah pasti menghukum. Sebagaimana ya, kita punya anak, ya, apa yang dilakukan oleh anak kita, kesalahan yang dibuat, pasti kita akan menegurnya. Kita akan menghukumnya bila perlu, kalau memang perlu untuk dihukum. Tetapi sekali lagi, kita kepada anak kita, kalau memang sudah sampai pada level mbalelonya sudah luar biasa lah, nakalnya nggak ketulungan, akhirnya apa? Wis jarno, ya, wis biarin aja, ya, biarin aja. Justru seperti itu kan, kita biarkan dia. Tapi apa? Pada akhirnya kita juga akan menghukum dia dengan hukuman yang itu tadi, sekonyong-konyong. Begitulah Allah kepada manusia. Jangan dikira apa yang dilakukan oleh setiap manusia di muka bumi ini lepas dari pantauan Allah, lepas daripada hukuman Allah. Tidak, ya, karena sesungguhnya itu adalah istidraj. Allah memberikan nikmat dunia, ya, apa yang diinginkan oleh hamba tadi, orang tadi dipenuhi oleh Allah, tetapi dia terus-menerus dalam kemaksiatan, di dalam kekafiran, di dalam kesesatan, ya, semakin jauh dari Allah, maka ketahuilah ini adalah istidraj. Lantas apa hubungan antara makar Allah dengan istidraj ini? Apa hubungannya antara makar Allah dan istidraj? Sejatinya makar Allah adalah bentuk istidraj. Kan tadi kan dikatakan makar Allah adalah Allah menimpakan siksa, menimpakan bahaya, menimpakan hukuman kepada orang yang layak menerimanya sekonyong-konyong, ya kan? Tanpa disangka-sangka. Maka istidraj ini kan pada akhirnya ujungnya adalah siksaan. Maka inilah hubungan antara makar Allah dengan istidraj. Jadi makar Allah itu adalah istidraj Allah. Disertai orang yang mendapatkan makar tadi merasa aman daripada siksa Allah. Jadi kalau ada orang yang merasa aman, aku kok melakukan kemaksiatan kok aman-aman aja ya, tidak ada tegurannya, tidak ada hukumannya, ini yang harus dikoreksi. Jangan-jangan Allah sedang menangguhkan kita, membiarkan kita, nggak memperhatikan kita lagi. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, karena sesungguhnya itu adalah kita telah masuk dalam makarnya Allah. Ketika nanti suatu ketika kita dihukum, kita sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Faidahum mublisun, kata Allah. Faidahum mublisun. Di saat itu mereka sudah tidak bisa melakukan apa-apa, berputus asa, tidak bisa mengupayakan keselamatan lagi. Maka sebelum hal itu terjadi, maka penting bagi kita untuk mawas diri. Penting bagi kita untuk selalu memohon kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah. Maka ini adalah bentuk ibadah yang harus kita upayakan, ya, mengharap dan takut. Kemudian di sini ada satu pembahasan juga, apakah merasa aman daripada makar Allah itu adalah bentuk kekafiran? Jadi kalau kita merasa fine-fine aja ya hidup kita ini ya, meskipun kita ini melakukan kemaksiatan, melakukan
kemungkaran, melakukan kecurangan, apapun bentuk yang Allah murkai, itu kok kayaknya nggak ada hukumannya ya, tidak ada tegurannya dari Allah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Apakah itu termasuk dari bentuk kekafiran? Maka di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Atau yang kedua, dia telah melakukan dosa besar tetapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, ini bentuk dosa besar ternyata, saudaraku sekalian. Ya. Merasa aman daripada makar Allah, ini adalah satu bentuk dosa besar karena kita akhirnya akan terus dan lagi melakukan kemaksiatan. Karena kita merasa aman, fine gitu, nggak ada yang apa ya, tidak ada yang terjadi gitu, tidak ada hukuman apa-apa. Ketika kita melakukan kemaksiatan, kemungkaran, kecurangan, ya apapun bentuknya dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, ya kita banyak melakukan kecurangan misalnya, tidak tepat waktu dan sebagainya, kok tidak ada teguran. Nah, ini seharusnya kita koreksi. Ya Allah, jangan sampai Engkau membiarkan kami di dalam makarmu ya Allah. Ya. Jangan sampai kita berada di dalam makar Allah yang mana nantinya kita justru diazab sekonyong-konyong oleh Allah. Nah, merasa aman daripada makar Allah ini ada tingkatannya, tingkatan keparahannya. Sehingga dosanya pun juga bertingkat-tingkat. Setiap muslim yang berbuat dosa, maka pada hakikatnya ada kadar merasa aman dari sisi Allah. Ya kan, ketika kita berbuat dosa, kadang-kadang kita merasa aman. Ya. Nah, ini ada kadarnya gitu. Jangan sampai kita meremehkan, intinya itu aja. Jangan sampai kemudian kita meremehkan. Kalau kita sudah meremehkan, maka bisa jadi kita telah terjerumus kepada dosa besar karena kita telah meremehkan. Oh, nggak ada apa-apa gitu ya. Oh, kita melakukan dosa nggak dihukum, nggak ditegur. Nah, ini kalau kita ada unsur meremehkannya, bisa jadi kita masuk kepada dosa besar. Nah, kalau masuk kepada kekafiran, kalau sudah pada level kufur akbar, itu yang bagaimana? Ketika dia merasa sama sekali tidak ada rasa takut kepada Allah akan siksaannya. Jadi nggak takut lah Allah. Buktinya kita nggak apa-apa, kita baik-baik aja, nggak takut lagi. Ya, tidak takut akan siksaan Allah, maka ini sudah mencapai level kufur akbar. Karena dia telah merasa itu tadi, dia sudah merasa tidak ada yang menjadi tumpuannya begitu. Dia merasa apa yang dilakukan selama ini benar, ya, tidak salah, tidak ada hukumannya. Allah tidak mensiksa dia, tidak ada lagi rasa takut. Nah, ini bahayanya. Tidak ada lagi rasa takut. Sedangkan rasa takut itu adalah aslu, ya, aslul khauf. Maksudnya adalah ini adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Takut, al khauf. Seorang mukmin dia beribadah dengan rasa takutnya kepada Allah. Maka ketika rasa takut itu sudah hilang, lantas dia beribadah dengan apa lagi? Tidak punya rasa takut. Ya. Ketika melanggar satu pelanggaran, dia tidak merasa takut. Melanggar lagi, akhirnya tidak ada rasa takut sama sekali. Ya. Dan ini yang bahayanya bisa menjadikan seorang tersebut menjadi kafir, ya, kufur akbar. Baik. Kemudian kita bahas pembahasan kita di dalam kitab Al-Kabair. Al-Kabiratus Salisa wa Sittun, dosa besar yang ke-63, atau di pembahasan kita yang ke-60 ya, itu salah ya, bukan 57 tapi 60. Al-amnu min makrillah, merasa aman daripada makar Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Surat Al-A'raf, surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi, tatkala manusia itu sudah lupa terhadap peringatan-peringatan kami. Jadi sejatinya, saudara-saudaraku sekalian, Allah sudah memberikan kepada kita banyak peringatan-peringatan. Ya, sebagaimana yang sudah kita lewati, misalnya beberapa tahun yang lalu, wabah yang mendunia, itu semuanya peringatan. Agar kita mengoreksi, kita melihat apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Dikatakan bahwa ketika wabah itu melanda di mana-mana,
itu tanda, itu sinyal bahwa perzinaan juga telah merebak di mana-mana. Ya, ketika perzinaan sudah merebak di mana-mana, maka akan ada wabah. Dan itu peringatan. Dan tatkala manusia itu meremehkan, melupakan, oh sudah lewat wabahnya, kita bermaksiat lagi. Kita kembali kepada rutinitas maksiat kita. Hati-hati. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Dan kita merasa wah senang-senang, berfoya-foya, menikmati kehidupan ini, ya, dengan cara manusia menikmatinya. Kebanyakan manusia menikmatinya. Apakah itu kemudian menjadi pembenaran buat kita? Tentu tidak. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka semua kesenangan dunia ini. Justru ini adalah kita harusnya waspada. Oh, kok hidupku kok enak-enak aja ya selama ini. Justru ini yang ditakutkan. Allah sedang apa dengan kita? Kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Tetapi kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Maka seharusnya kita mengambil pelajaran. Ya Allah, ketika aku berbuat maksiat, ketika aku berbuat dosa, aku hidup masih Engkau berikan nikmat seperti ini. Ya Allah, jangan sampai ini adalah bentuk makarmu kepadaku. Karena aku tidak sanggup untuk bisa merasakan azab, ya, yang datang tiba-tiba. Sebagaimana Allah mengazab orang-orang terdahulu. Sebagaimana kisah Barsiso. Sebagaimana nanti ada kisah lagi yang juga sangat terkenal ya. Mungkin kita sudah pernah mendengarnya. Dibawakan juga di dalam kitab Al-Kabair. Baik, kita lanjutkan lagi. Akhadnahum baghtatan. Kami siksa dia sekonyong-konyong. Maksudnya adalah akhadahum adzabuna min haitsu la yash'urun. Allah siksa dengan azab kami dari arah yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yash'urun. Mereka tidak menyadarinya. Tanpa disadari, Allah menyiksa mereka. Qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan Al-Basri, man wasa'allahu alaihi, barang siapa yang Allah lapangkan hidupnya, falam yara annahu yamkuru bihi, dan dia tidak mau berintrospeksi, dia tidak mau berpikir bahwa ini adalah bentuk makar Allah. Allah itu berkehendak semaunya. Sekali lagi, maka kita tidak bisa aman daripada makar Allah. Jangan sampai kita merasa aman, kita masih hidup, kita belum bisa dinilai. Hanya orang-orang yang sudah meninggal dengan kesolihannya, dengan kematiannya yang bagus, yang baik, dengan kematiannya di atas keimanan, baru kita bisa menilai orang tersebut. Kita belum bisa dinilai apa-apa. Seseorang mengamalkan amalan ahli surga, sampai-sampai jarak antara dirinya dengan surga tinggal sejengkal lagi. Tetapi di akhir hayatnya, penghujung hidupnya, dia mengamalkan amalan penghuni neraka, masuk neraka. Nggak ada yang bisa aman daripada makar Allah. Maka di sini kata Imam Hasan Al-Basri, barang siapa yang Allah lapangkan, tetapi dia tidak melihatnya sebagai bentuk makar Allah, maka dia telah tertipu. Kata Imam Hasan Al-Basri. Wa man qatara alaihi, dan barang siapa yang disempitkan hidupnya, falam yara annahu yandur ilaihi, dan dia tidak mau berintrospeksi, berpikir apa yang sedang terjadi, apakah ini karena dosa-dosaku, ya, maka dia telah tertipu, kata Imam Hasan Al-Basri. Summa qara hadil ayah, kemudian Imam Hasan Al-Basri membacakan ayat ini, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kemudian dilanjutkan, yang dimaksud dengan al-mublis, ya, atau makrun bil qaum, wa qala makrun bil qaum wa rabbul ka'bah u'tu hajatahum summa ukhidu. Yang dimaksud dengan makar Allah memberikan makar pada satu kaum adalah Allah memberikan apa yang mereka inginkan, kemudian Allah siksa mereka. Lihatlah bagaimana kesudahan kisah-kisah orang yang berkelimang dengan kemaksiatan. Mereka merasa kekayaan datang tanpa disangka-sangka. Gampang kayaknya cari duit, ya, dari apa yang mereka lakukan. Tapi ujung-ujungnya apa? Allah siksa mereka. Dan ini yang tidak kita inginkan. Dan jangan sampai kita menjadi bagian daripada orang-orang tersebut. Kemudian diriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda,
idza ra'aitallah yu'til 'abda ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi fa inna ma dzalika minhu istidraj. Masyaallah. Berkata Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitallahu yu'til 'abda ma yuhib. Jika engkau melihat Allah memberikan apa yang diinginkan oleh hambanya, apa saja yang diinginkan oleh hambanya, Allah beri. Padahal wahwa muqimun ala ma'siyati, padahal dia senantiasa terus di dalam kemaksiatan. Fa inna madzalika minhu istidraj. Maka inilah bentuk istidrajnya dia kepada Allah, kepada makhluk tadi, kepada orang tadi. Summa qara'a, kemudian Uqbah bin Amir melanjutkan dengan mengutip firman Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu ma utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Al-iblas, ya. Al-iblas, jauh dari rahmat Allah ini adalah al-ya'as, rasa putus asa. Al-iblas fa idahum mublisun, dan tatkala hukuman itu datang, mublisun fa idahum mublisun, mereka semua mublis. Mereka semua putus asa dari mencari keselamatan, mengupayakan keselamatan ketika azab itu sudah di depan mata mereka. Kemudian berkata Ibnu Abbas, aisu min kulli khair, yang dimaksud dengan al-iblas atau mublisun di dalam ayat tadi, mereka berputus asa dari setiap kebaikan. Berkata Zujaj, nah ini yang Masya Allah ya, definisi al-mublis atau al-iblas yang luar biasa. Al-mublis, orang-orang yang mublis itu, orang-orang yang putus asa itu, asyadidul hasrah, mereka orang-orang yang merasa sangat rugi. Al-ya'is, sangat putus asa, dan al-hazin, sangat sedih. Jadi al-mublis, mublisun, mereka merasakan kesedihan yang sangat, mereka merasakan keputusasaan yang sangat, mereka merasakan kerugian yang sangat. Wa fil athar annahu lamma makara bi iblis wa kana minal jin, dan di dalam satu athar ketika Allah berbuat makar kepada iblis, maksudnya ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam di awal penciptaan Adam, padahal iblis itu dulunya tinggal berdampingan dengan malaikat, ya, dia memang dari kalangan jin, iblis itu dari kalangan jin, tetapi yang tidak taat, ya, akhirnya menjadi iblis tadi, ya, dijauhkan dari rahmat Allah. Jibril dan Mikail, ya, itu dua malaikat ini menangis. Tapi ini asarnya tidak ada riwayatnya, ya. Jadi Imam Az-Zahabi membawakan kisah yang populer di zamannya begitu. Kayak kita legenda. Malaikat Jibril dan Mikail nangis. Kemudian Allah bertanya kepada keduanya, "Malakum tabkiyan? Apa yang menyebabkan kalian menangis?" Qala ya Rabb, ma na'man min makrik. Kami tidak merasa aman dari makarmu, ya Allah. Ketika iblis, sebelumnya mereka adalah dari kalangan jin yang hidup berdampingan dengan malaikat. Tetapi ketika Allah perintahkan, Masya Allah, untuk bersujud, malaikat sujud. Tapi sebagian kalangan jin tidak mau, ya. Iblis, ya. Iblis, maka mereka menjadi iblis tadi. Tidak mau bersujud, akhirnya inilah, makanya para malaikat takut dengan makarnya Allah. Kita tidak aman terhadap makar Allah, kata Jibril dan Mikail. Mana manumin makrika, faqala ta'ala hakadha kuna la ta'manna makrik. Oke, oleh sebab itu kalian berdua jangan merasa aman daripada makarku, kata Allah. Jangan sampai kita merasa kita sudah beramal, memiliki amal soleh yang banyak, kemudian kita merasa aman daripada makar Allah. Siapa yang memberikan jaminan setelah kita berada di tempat ini, kita keluar masih dalam keadaan seperti saat ini? Siapa yang memberikan jaminan? Ketika kita sudah sampai di rumah, kita masih berada di dalam keimanan saat sekarang berada di sini. Gak ada yang bisa menjamin. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, tolong, ya, kuatkanlah, teguhkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Jangan sampai, ya, ada satu detik waktu pun kita itu tergelincir, dan itu memang sangat susah. Makanya kita selalu memohon kepada Allah ketetapan hati, keteguhan hati di atas agamanya. Menanggapi daripada dosa besar ini, Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, maksud daripada merasa aman dari makar Allah adalah ini sebuah peringatan.
tahdhirul ibadi minal amni min makrihi. Sebuah peringatan bagi setiap hamba, setiap mukmin, dan setiap kita agar jangan merasa aman daripada makarnya. Sementara kita senantiasa melakukan kemaksiatan. Sementara kita senantiasa lalai terhadap hak-hak Allah. Ketika kita bergelimang dengan kemewahan, dengan kemaksiatan, hidup kita lapang-lapang aja, lempeng-lempeng aja, sedangkan kita melalaikan banyak hak-hak Allah, tidak sholat tepat waktu, kemudian tidak membayar zakat bagi yang berkemampuan, tidak sholat, tidak haji, tidak puasa. Intinya semua jenis ibadah itu kita lalaikan dan kita hidup dalam kesenangan. Nah, ini yang menjadi perhatian buat kita. Yang dimaksud dengan makar Allah adalah Allah menangguhkan kepada manusia, memberikan penangguhan. Yumli lahum, ditangguhkan. Atau sebenarnya Allah sudah sedang mendikte dia. Mendikte itu maksudnya adalah ini sudah masuk perangkat Allah, dibiarkan, ya kan? Oh, ternyata tidak kembali juga ini kepada Allah, tidak taubat gitu maksudnya. Akhirnya di-cut sudah, disiksa. Yaziduhum minan ni'am. Allah tambah lagi kenikmatan-kenikmatan dunia sepele. Nikmat dunia itu tidak ada artinya, tapi bagi mereka, bagi manusia-manusia yang hanya orientasinya dunia, itu adalah kesenangan. Mereka dengan kenikmatan tadi, kemewahan tadi, dengan harta yang melimpah tadi, akhirnya bisa melakukan berbagai jenis kemaksiatan. Karena memang kemaksiatan itu ternyata mahal. Kemaksiatan itu ternyata mahal, butuh biaya. Siapa bilang nggak mahal? Mau minum yang enak, harganya mahal. Mau apa? Mau merasakan kenikmatan berzina dengan wanita yang seperti apa? Mahal harganya. Tetapi itulah manusia. Justru dengan kemaksiatan-kemaksiatan tadi bisa bersabar, bisa diupayakan untuk bisa mendapatkan hartanya, agar dia bisa merasakan berbagai jenis kemaksiatan. Mahal padahal kemaksiatan itu, sedangkan ketaatan itu ya Allah gratis. Sholat, tapi itu adalah nikmat yang tidak sembarang orang bisa rasakan. Bagaimana kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid? Siapa yang menggerakkan hati kita untuk bisa sholat subuh berjamaah di masjid? Itu nikmat yang luar biasa sejatinya. Tetapi sekali lagi, jangan sampai kita merasa tertipu juga dengan amal kita. Kita merasa amal kita sudah banyak. Kita akhirnya suudzon sama Allah. Suudzon sama Allah maksudnya gimana? Kita sudah beramal dengan amalan yang banyak. Oh, Allah tidak akan menggelincirkan kita. Kata siapa? Rahib tadi, ujung daripada kehidupannya apa? Kekafiran. Kita nggak bisa kemudian merasa aman daripada makar Allah. Rasulullah aja senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rasulullah berdoa, wahai zat yang membolak-balikan hati, ya Allah, teguhkanlah, kokohkanlah hati kami di atas agamamu, jangan sampai tergelincir. Baik, Syekh Abdul Aziz bin Baz kemudian melanjutkan di sini, maka barang siapa yang merasa hidupnya penuh dengan kenikmatan, kemudian Allah tangguhkan kehidupan dia, ditambah lagi kenikmatan dunianya, padahal dia senantiasa bermaksiat kepada Allah, fahum jadiruna bi an yukhadu, mereka itu orang-orang yang pantas, sangat cocok untuk diazab. Jadi orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang sangat cocok untuk diazab. Kalau kita melihat, ya Allah, ada saudara kita yang seperti itu, segera selamatkan. Segera. Ini adalah bentuk pertolongan kita kepada saudara-saudara kita, kepada lingkungan kita, kepada tetangga kita, kepada kerabat kita. Kalau kita lihat ada yang seperti itu, segera disadarkan. Bukan berarti kita ini manusia yang paling baik, bukan. Kita juga senantiasa berdoa kok. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapi sungguh ini adalah satu bentuk dakwah kita kepada mereka. Bentuk rasa cinta kasih kita, kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita. Baik, kemudian kita lanjutkan. Di dalam satu riwayat
di sini sebutkan bahwa Nabi SAW banyak sekali ya mengulang-ulang doa ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Ya, sangat banyak Rasulullah mengucapkan doa ini. Faqila lahu ya Rasulullah, kemudian sampai-sampai seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Atakhafuna alaina?" Wah, engkau apakah khawatir kepada kami? Maksudnya Rasul berdoa itu agar sahabatnya juga selalu loyal kepada Nabi begitu ya. Tidak ingin sahabatnya tergelincir. Bukan, kata Rasulullah apa? Innal qulub baina isba'aini. Wahai sahabatku, ketahuilah, namanya hati manusia itu di antara dua jari, ya. Min asabi'ir rahman, dari jari jemarinya Allah Ar-Rahman. Yuqallibuha kaifa yasha. Ya, gampang sekali Allah membolak-balikan hati manusia karena Allah lah yang memiliki hati kita. Ya, Allah lah yang memiliki hati kita dan Dia yang sangat layak membolak-balikan hati kita. Kalau kita tidak perhatian, maka yang terjadi apa? Ya sudah tadi, Allah mendikte kita. Mendikte itu maksudnya apa? Membiarkan kita di dalam kemaksiatan. Ya, di dalam jalan yang tidak benar, tersesat kita sejatinya. Akhirnya masuk jurang. Akhirnya yang namanya tersesat ujung-ujungnya apa? Enggak selamat gitu. Diazab. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan di dalam As-Sahih muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Muslim, innar rajul la ya'malu bi amali ahli jannah. Sungguh seorang itu mengamalkan amalan ahli surga sampai antara jarak dia dengan surga itu tinggal sejengkal, sedikit lagi dia masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi catatan mendahului dia, tulisan mendahului dia, takdir ya maksudnya. Faya'mal bi amali ahli nar, akhirnya dia mengamalkan amalan ahli neraka, kemudian dia akhirnya masuk ke dalam neraka. Di sini Imam Ad-Dhahabi kemudian membawakan salah satu kisah yang sangat populer juga. Di sini Imam Ad-Dhahabi mengatakan Allah telah mengkisahkan di dalam Al-Quran kisah Bal'am. Tapi ini kisahnya masih simpang siur ya kalau kisah Bal'am. Kalau kisah Barsiso tadi sudah jelas ada riwayatnya ya karena berkenaan dengan firman Allah tadi, kamatsali syaiton tadi. Kemudian di sini Imam Dhahabi kemudian menceritakan satu kisah lagi. Dikisahkan ada seorang laki-laki di Mesir, dia senantiasa melazimkan masjid, ya mungkin takmir masjid atau pengurus masjid gitu. Adzan, ya, dia adzan, tukang azan, ya takmir atau apa bahasa kita marbot masjid gitu ya. Kemudian dia juga mengimami, ya, azan juga kemudian satu ketika juga jadi imam juga. Kemudian wa alaihi bahaul ibadah, tampak jelas orang ini nih orang-orang yang labelnya udah kelihatan lah, label orang ahli ibadah begitu ya kan kelihatan. Wa anwaru ta'ah, dan cahaya ketaatan. Faraqa yauman, tetapi satu ketika ya satu hari dia sedang menaiki menara ya untuk mengumandangkan azan sebagaimana biasanya. Dan di bawah masjid itu ada rumah seorang Nasoro, ya mungkin kita sudah mendengar ceritanya. Rumah seorang Nasoro yang dhimmi, yang ditanggung ya keamanannya, dhimmi, kamir dhimmi. Kemudian dia tidak sengaja melihat isi dalam rumah tetangganya tadi, ya, karena berdekatan dengan masjid ya. Kemudian dia melihat ada gadis, ya, anak gadis di dalam rumah tadi, ya anaknya pemilik rumah tadi orang Nasoro. Cantik sekali, Masya Allah, cantik. Akhirnya apa? Uftutina, dia terfitnah dengan perempuan ini ya, dengan wajahnya tadi. Akhirnya apa? Dia yang tadinya mau adzan malah nggak jadi, turun. Tarokal adzan, dia turun, kemudian langsung segera menemui ke rumah tadi, ke rumah orang Nasoro tadi, untuk menemui si perempuan tadi. Kemudian ketika dia sudah bertemu, ya intinya ingin menemui perempuan tadi, kemudian perempuan tadi bertanya, "Masya'nuka, siapa kamu dan kamu mau apa?" Gitu kan? "Wa ma turid," ya, "Masya'nuka, siapa kamu dan kamu mau apa?" Kemudian kata si laki ini, "Anti uridu." Kamu yang saya inginkan. Masya Allah. Kemudian kata perempuan ini, "La ujibuka ila ribah." Qala laha atazawjuka. Ya, yang nggak bisa gitu juga lah gitu kan. Maksudnya gitu ya. Datang-datang aku pengen kamu tuh gimana maksudnya gitu. Kemudian kata laki-laki, "Oke, kalau gitu kamu tak nikahi. Aku mau menikah denganmu," kata si laki-laki tadi. Kemudian kata perempuan ini,
kamu kan muslim. Dan bapakku ya tentunya nggak bisa dong sekonyong-konyong nikahin aku sama kamu kan gitu ya, bahasa kita ya. Oke, kalau gitu aku pindah agama. Atanasor, aku jadi orang Kristen. Jadi orang Nasoro. Kemudian kata perempuan ini, kalau kamu ya pindah agama, oke, gitu ya. Oke, sip gitu ya. Akhirnya apa? Sudahlah dia pindah agama, dia nikah sama perempuan tadi. Di awal pernikahannya, dia sudah tinggal serumah ya kan. Di awal pernikahannya, masih awal-awal pernikahan, dia naik ke atas atap rumahnya tadi, si perempuan tadi, yang sudah jadi istrinya. Entah sedang ingin melakukan apa, intinya dia naik ke atas, tetapi malah jatuh. Naik ke atas, jatuh. Masya Allah. Meninggal. Apa kata Imam Adz-Dzahabi sini? Fala huwa faza bidinihi wala huwa tamatta' biha. Masya Allah. Tidaklah dia itu selamat dengan agamanya, bangga dengan agamanya yang dulu, yaitu sebagai seorang muslim, dan juga tidaklah dia juga merasakan istrinya. Belum melakukan hubungan suami istri, sudah meninggal. Sudah meninggal. Masya Allah. Inilah akhir kehidupan. Jadi kita tidak tahu akhir kehidupan kita itu ceritanya seperti apa. Kita hanya bisa memohon kepada Allah. Kita hanya bisa mengupayakan segala jenis ketaatan kepada Allah kita lakukan. Kita upayakan agar jangan sampai ada celah di mana ketika kita sedang lalai daripada mengingat Allah, lalai daripada menjalankan hak Allah, kemudian Allah matikan kita di situ, dan itu tentunya tidak kita inginkan. Waliyadzubillah. Na'udzubillah min makrihi wa su'il aqibah wa su'il khatimah. Kita mohon kepada Allah daripada makar Allah, dan juga daripada kesudahan yang buruk, dan daripada su'ul khatimah. Di sini disebutkan juga dari Salim bin Abdullah bahwa Rasulullah itu banyak mengucapkan sumpah dengan kalimat ini, la muqallibal qulub. Jadi ketika Rasulullah bersumpah itu dengan kata ini, la muqallibal qulub. Tidak wahai demi zat yang membolak-balikan hati. Muqallibal qulub. Jadi hanya Allah lah pemilik, ya, pemilik hati kita. Ya, Allah memiliki hati kita, maka kita memohon kepada pemilik hati. Ya, kita memohon kepada pemilik hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Sekali lagi kita ulang-ulang doa ini agar menjadi doa yang sering kita lafalkan, sebagaimana Rasulullah sering mengucapkannya. Ya, sedikit-sedikit kita berdoa dengan doa ini, apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan ujian, fitnah di mana-mana. Sekarang 1 jam kita berada di sini, sisanya beberapa jam ke depan kita nggak tahu apakah kita masih berada di dalam ketaatan seperti ini. Wa ma'nahu, dan makna daripada la muqallibal qulub maksudnya adalah Allah lah yang memalingkan hati. Itu cepat sekali ya. Cepat sekali Allah memalingkan hati, lebih cepat dari hembusan angin. Masya Allah. Tadinya menerima kemudian menolak, tadinya menginginkan kemudian membenci. Ya itulah manusia. Tadinya menerima menolak, tadinya menginginkan jadi membenci. Dan seperti itulah sifat atau hati kita yang terus terbolak-balik. Kemudian di sini sebagaimana di dalam ayat ya, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ini penting. Dan ketahuilah wahai manusia bahwa Allah itulah yang memagari, mendinding ya, memberikan dinding batasan antara seseorang dengan hatinya. Maksudnya apa? Berkata Imam Mujahid, yahulu bainal mar'i wa aqli. Allah membatasi, membentengi, ya, mendindingi antara seseorang dengan akalnya. Hatta la yadri ma tasna'u binanihi. Sampai dia tidak tahu apa yang dikerjakan oleh jari jemarinya, begitu maksudnya ya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah satu peringatan bagi siapa saja yang memiliki akal, yang berakal. Di sini maksudnya Allah mengabarkan kepada kita bahwa Allah itu adalah yang memiliki hati kita, yang sangat layak atau pemilik daripada hati kita daripada kita sendiri. Wa annahu yahulu bainahu wa bainaha insya'a, dan Allah membatasi antara dia dengan hati, ya, antara kita manusia dengan hati kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki.
sampai dia tidak tahu. Maksudnya gini, kita itu sangat tergantung dengan takdir, ya enggak? Apa yang kita kerjakan, semuanya kita nggak tahu apa yang akan kita kerjakan setelahnya. Maka Allah itu yang maha memiliki hati kita. Apakah kita sekarang masih beriman nantinya, begitu maksudnya. Jadi itu semua adalah di luar atas kehendak Allah. Maka kalau gitu kita pasrah aja. Jangan. Justru kita tidak boleh berpasrah dengan takdir yang kita belum tahu apa yang terjadi besok. Maka ini sebagai motivasi juga buat kita. Ya Allah, agar ketika kita berjalan itu selalu memohon bimbingan Allah, berdoa. Maka doa ini adalah bentuk upaya kita untuk selalu dibimbing oleh Allah. Mau masuk masjid doa, mau keluar masjid doa, mau safar doa, melepaskan pakaian pakai baju doa, berkaca doa, semua ada doanya. Maksudnya apa? Maksudnya agar kita itu betul-betul berada dalam bimbingan Allah. Allah selalu membimbing kita, mengarahkan kita kepada amalan-amalan yang mendulang pahala. Jangan sampai kita kemudian merasa melakukan amalan yang mubah gitu ya, sia-sia gitu. Mubah itu maksudnya nggak ada pahala, nggak ada dosa, tapi akhir-akhirnya kita malah merasa nyaman di situ. Berkata Aisyah, karena Rasulullah SAW yuksiru an yaqul ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik, ala tsabbit qalbi ala ta'atik. Faqultu ya Rasulullah. Kemudian Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah itu banyak sekali mengulang-ulang doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau itu selalu mengucapkan doa ini. Apakah engkau takut, wahai Rasulullah? Ya, wahai suamiku. Fahal takhsha? Qal, wa ma yu'minuni ya Aisyah. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Aisyah, siapa yang memberikan jaminan keamanan buatku? Masya Allah. Wa qulubul ibad, sedangkan hati setiap hamba itu baina isba'aini, di antara dua jari min asabi'ir rahman, dari jari jemari ar-rahman. Yuqallibuha kaifa syaa idza arada an yuqalliba qalba 'abdin qallabahu. Allah kalau berkehendak membolak-balikkan hati seorang hamba, dia balikkan, dia bolak-balikkan. Jadi kita itu lemah, saudara-saudara sekalian. Kita itu nggak bisa apa-apa. Kita hanya bisa berdoa. Sekali lagi, apa yang kita lakukan, kita mulai dengan doa, dengan bismillah. Sehingga dengan kita mengucapkan bismillah, ya, kita memohon keberkahan dan juga pertolongan. Ya, apapun yang kita lakukan, kita mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon pertolongan dan juga keberkahan dari apa yang setiap kita lakukan. Fa idza kanatil hidayah ma'rufah, jika begitu, kalau kita sudah tahu hidayah itu adalah sesuatu yang sangat kita ketahui, wal istiqomah ala masyiatihi, dan bisa istiqomah di atas ketaatan, ini semua adalah berkat kehendak Allah. Jadi kita itu jangan sampai sombong. Ya, kita tidak bisa sombong. Kita bisa berada pada fase ini, apa yang kita bisa sombongkan? Itu semua adalah Allah yang punya kehendak. Allah berkehendak kita berada di tempat ini, mengaji, sholat tepat waktu, itu semua kehendak Allah. Makanya kita tidak bisa menyombongkan apapun. Ya. Mauqufatun wal aqibatu maghibatun. Sedangkan yang namanya akhir, ya, akhir episode itu masih gaib. Maksudnya apa? Kita sekarang yang taat, belum tentu kita nanti mati dalam ketaatan, begitu loh. Yang namanya akibah, kesudahan itu masih gaib. Maksudnya belum tahu. Masih tanda tanya bagi kita. Wal iradah ghairu mughalabah fala ta'jab bi imanika. Maka jangan sampai kita itu merasa ujub, merasa bangga dengan iman kita, dengan amal kita, dengan sholat kita, kata Imam Dhahabi, dengan puasa kita, dengan setiap ketaatan yang kita lakukan. Wa dzalika wa in kana min kasbik. Oke, itu memang hasil upaya kalian, hasil upaya kita untuk sholat, untuk puasa, untuk mendekat kepada Allah. Fa innahu min khalqi rabbik. Tapi harus diketahui, semua itu adalah Allah yang punya kehendak. Allah yang menciptakan, yang menginginkan kita berada di situ. Coba kalau Allah sudah nggak ingin lagi kita berada di tempat ini, sudah tidak menginginkan lagi kita menjadi orang yang beriman, Allah, apa
lagi yang mau kita banggakan? Maka kita ini selalulah berdoa gitu ya, dengan doa yang Rasulullah SAW ucapkan, agar betul-betul kita hafal doa ini, kita praktekkan doa ini, kita jadikan doa ini sebagaimana Rasulullah SAW selalu mengucapkannya. Famahma iftakharta bidzalika kunta muftakhiran bimata'i ghairik. Kalau kita merasa bangga dengan amal soleh kita, maka ketahuilah ini bukan milikmu. Ini semua milik Allah. Allah yang punya kehendak. Coba bayangin kalau misalnya Allah cabut itu semua, kata Imam Zahabi. Kemudian hatimu menjadi kosong lagi, menjadi hampa lagi, balik lagi kepada kita yang dulu. Oke, kita sudah hijrah sekarang. Siapa yang menjamin kita hijrah bisa bertahan? Gak ada. Jadi jangan apa yang kita bisa banggakan gitu. Kita hanya bisa mengupayakan bimbingan Allah, doa agar Allah selalu membimbing. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku balik lagi ya Allah, menjadi manusia yang dulu lagi, atau bahkan lebih jahat lagi. Masya Allah. Baik, demikian yang bisa kita upayakan, yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita bahas pada pembahasan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bisa istiqomah di atas agamanya, meneguhkan, mengokohkan hati kita di dalam ketaatan di dalam agamanya, sehingga nantinya Allah matikan kita betul-betul di atas jalan surga. Allah matikan kita husnul khatimah, betul-betul Allah jadikan kita penghuni surga, karena kita tidak tahu kita nanti akan menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Ya, Allah sudah tahu kemana kita nantinya akan kembali, apakah ke surga atau ke neraka. Sejatinya Allah sudah menakdirkan kita di surga dan di neraka. Takdir kita sudah ada, nama kita di surga dan di neraka sudah ada. Tapi kita juga yang punya peran dalam memilih apakah nama kita betul-betul berada di surga atau waliyadzubillah berada di neraka. Maka kita sebagai seorang manusia terus mengupayakan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik, atau di dalam riwayat yang lain, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.